Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah. Kemudian dari penyidikan kami Pak, kami perlu akses baik untuk tahun bisa dibahas. Kami cari Pak, kami ini yang Saudara, sesuai dengan janji kita, janji saya dengan media untuk menyampaikan informasi ke publik bahwa secara reguler kita akan menyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun di DPR itu. Karena itu diserahkan ke Satgas, maka ini laporan berikutnya, laporan tahap ini yang ingin kami sampaikan dari saya selaku ketua tim pengarah Satgas tersebut. Hari ini mengadakan rapat mendengarkan laporan yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat terkait. Ada Deputi Bidang Hukum dan HAM sebagai ketua, kemudian ada Deputi Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenko Polhukam dan Direktur Analisis Pemeriksaan PPATK sebagai sekretaris tim, dan ada Pak Kepala PPATK Pak Ivan Gustiavandana. Dari tenaga ahli yang sudah menganalisis ini hadir Bapak Yunus Hussein, Bapak Muhammad Yusuf, keduanya mantan Kepala PPATK, kemudian Bapak Rimawan Pradiptyo, pakar dari UGM, dan ini banyak, ada Ibu Wuri Handayani, Bapak Topo Santoso, Bapak Gunadi, Bapak Danang J. Widoyoko, Ibu Mutia Gani Rahman, Mas Ahmad Santosa, Ibu Ningrum Natasha Sirait, dan Kepala atau Ketua Pokja 1, 2. Juga hadir di sini Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan perwakilan penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung dan Polri ya. Oh ya, Polri. Baik. Laporannya begini. Satgas TPPU terus bekerja untuk memastikan tindak lanjut atas penyelesaian 300 LHA, laporan hasil analisis, strip LHP, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dari PPATK terkait dengan Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah, khususnya terhadap nilai transaksi sebesar 189 triliun yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas. Setelah diadakan pendalaman antara Satgas TPPU, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak bersama KPK, dan tentu ada Kejaksaan Agung dan Polri di tim ini, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai meyakini telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam penanganan surat yang dikirimkan oleh PPATK nomor SR 205/2020 dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar 189 triliun rupiah. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor 7 tanggal 19 Oktober 2023 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDSP kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan
2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. 3. Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal berdasar data yang diperoleh, emas batangan sebesar 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPh pasal 22. Keempat, Direktorat Jenderal Pajak juga memperoleh dokumen perjanjian tentang pengolahan anoda logam dari salah satu BUMN yaitu PT Antam ke grup SB PT LM pada tahun 2017 yang diduga perjanjian ini sebagai kedok dari grup SB untuk melakukan ekspor barang yang tidak benar. Saat ini masih ditelusuri jumlah pengiriman anoda logam dari PT ATM ke PT LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT LM ke PT ATM untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya. Yang kelima, Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data bahwa grup SB melakukan SPT secara tidak benar, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat pemerintah pemeriksaan bukti permulaan atau SPINBUKPER tanggal 14 Juni tahun 2023 terhadap 4 wajib pajak grup SB. Data sementara yang diperoleh terdapat pajak kurang bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah untuk grup SB. 6. Dalam menjalankan bisnisnya, SB memanfaatkan orang-orang yang bekerja padanya sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir, PPATK telah menyerahkan data tambahan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari puluhan rekening grup SB kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan analisis kebenaran pelaporan pajaknya. Saudara, itulah perkembangan tentang penanganan kasus tindak pidana pencucian keuangan yang dulu sempat gaduh di DPR. Jadi ini terus berlanjut. Memang penanganannya terpisah-pisah karena itu melibatkan 300 surat. Banyak yang sudah ditindak dari kasus ini, misalnya Rafael Alun, saudara tahu. Angin Prayitno juga saudara tahu, ada di dalam 300 surat itu. Sekarang sudah. Kemudian di berbagai tempat, di Bandara Suta misalnya juga sudah ditangani. Kemudian ada pemecatan secara administratif, mutasi, penurunan pangkat dan sebagainya, sudah ada semua. Tapi pidananya harus terus dilanjutkan. Dan banyak yang bertanya, mengapa lama? Saudara, penegakan hukum itu memang lama karena harus hati-hati agar orang yang tidak salah tidak menjadi korban. Beda dengan kejahatan. Kejahatan itu bisa dilakukan orang dalam 1 menit, tapi kejahatan yang 1 menit itu kalau disidik ke proses hukum bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Jadi 1 menit bisa dibanding tahunan antara kejahatan dan penegakan hukum itu. Nah, itu saja laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak ya? Apa lagi? Soal SB, status SB-nya sendiri sudah ditahan atau gimana, Bu? Kenapa? Masih sakit? Sakit kan tadinya? Sakit di rumah sakit. Soal dugaan tindak pidana lain. Hah? Dugaan tindak pidana lain kemarin sempat Baris Krim mau dilibatkan, apakah jadi? Ya, Baris Krim kan sudah di sini, sudah terlibat.
sudah bagian dari tim ini. Bareskrim, Kejaksaan Agung, itu tim dari ini. Maka saya tadi nyebut KPK khusus karena KPK bukan menjadi bagian dari tim, tapi bagian untuk kerjasama. Cukup? Untuk SB sendiri apa sudah keluar penahanan untuk dilarang keluar negeri dan sebagainya? Sudah SPDP. Apa? Pencekalan dari KPK. Apalagi? Ini kan masa tugas Satgas PPPU sampai Desember 2023 ini, sejauh ini sudah berapa persen ya Pak yang berhasil ditangani? Kemudian juga untuk tadi yang penyelundupan Mas Batangan 3,5 ton itu kalau dinilai rupiah itu estimasinya berapa? Nanti aja wawancara khusus ya. Kalau presentasinya belum dihitung. Kalau yang 3,5 ton tadi belum dihitung uangnya. Tapi saudara bayangkan emas 3,5 ton gitu. Berapa gede itu kalau uang? Bayangkan gitu aja. 3,5 ton kan bisa saudara hitung sendiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.